Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Pratama. Saya berasal dari kelas 3B mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan tugas yang diberikan pada minggu kemarin terkait dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan persona non grata dalam Vienna Convention of Diplomatic Relations. Nah, dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik, khususnya pasal 2, mengatur bahwa jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atau dasar asas timbal balik dan asas saling menyetujui, negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut, baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf maupun yang telah disetujui dalam pasal 11 Konvensi Wina tahun 1961. Negara pengirim haruslah memperoleh bahwa agreement dari negara penerima telah diberikan kepada seseorang yang telah dicalonkan sebagai duta besar di negara tersebut. Jawaban mengenai agreement tersebut dari pemerintah negara penerima dapat disampaikan secara tertulis atau secara lisan, atau mungkin mengalami penundaan yang begitu lama yang pada hakikatnya dapat diartikan secara diam-diam diminta penggantinya yang lain. Sedangkan pengangkatan atasan militer, laut dan udara oleh negara pengirim haruslah terlebih dahulu dimajukan nama-namanya untuk memperoleh persetujuan atau dinyatakan dapat diterima persona grata oleh negara pengirim. Penolakan agreement bagi seorang calon duta besar oleh negara penerima tidak perlu diberikan alasan apapun. Sebaliknya, negara pengirim juga tidak perlu untuk menanyakan alasan penolakan untuk memberikan agreement tersebut. Pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik harus memberikan kewajiban bagi negara penerima untuk tidak memberikan alasan bagi penolakan persetujuan agreement tersebut. Sedangkan dalam pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961 lebih luas lagi pengertiannya. Bukan saja penolakan itu diajukan kepada calon duta besar, melainkan perwakilan diplomatik. Dalam kasus seperti ini, negara pengirim harus berkewajiban menarik kembali yang bersangkutan ke negaranya atau menghentikan tugasnya dari perwakilan tersebut. Sebagai aturan umum mengenai spionase dan hasutan atau dukungan terhadap kerusuhan memerlukan satu deklarasi persona non grata secara tepat. Mereka yang terlibat dalam kejahatan kekerasan atau lalu lintas obat-obatan terlarang juga dinyatakan sebagai persona non grata, kecuali jika kepadanya diberikan penanggalan kekebalan. Deklarasi persona non grata yang dikemukakan kepada seorang duta besar, termasuk anggota staf perwakilan, misi diplomatik dan lainnya, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima, melibatkan kepada tiga yang dinilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik. Persona non grata sendiri diatur di dalam pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961. Memang merupakan salah satu jawaban yang disediakan oleh permasalahan diplomatik antara negara penerima dan pengirim. Untuk penggunaannya pernah dilakukan oleh Inggris ketika negara tersebut meminta agar kedutaan besar Uni Soviet menggulungkan 105 anggotanya, ditambah dengan permintaan pemulangan atas nama-nama yang dianggap Inggris melakukan praktis spionase yang terang-terangan. Sayangnya praktek persona non grata semacam ini pada prakteknya akan menimbulkan reaksi pembalasan dari negara-negara perwakilan diplomatiknya yang dipersona non gratakan, sehingga akan menimbulkan masalah dan bukan tidak mungkin ketegangan politik. Bahkan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan yang menimbulkan hubungan kedua negara menjadi renggang baik dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi maupun pertemuan-pertemuan resmi kedua negara di ajang konvensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dimaksudkan dalam pengertian yuridis. Maksudnya, karena hukumlah baik hukum nasional maupun hukum internasional mengakui adanya kekerasan, kekuasaan, dan kewenangan tersebut. Sedangkan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, tidak ada ketentuan yang jelas dan pasti berkaitan dengan pengakuan suatu negara diakui secara de jure sedangkan negara lain mengakuinya secara de facto. Hanyalah pengecualian saja dan merupakan hal yang luar biasa. Namun dalam studi-studi hubungan internasional harus memenuhi dua kriteria, yakni penegakan atau pengakuan secara de jure atau hukum terhadap negara yang diakuinya dan secara de facto atau kenyataannya bahwa negara tersebut memang jelas dan ada. Setelah negara tersebut kemudian telah memenuhi unsur-unsur negara dan telah menjadi negara yang sah, suatu negara dalam menyelenggarakan hubungan dengan negara lain pastinya memerlukan penghubung. Penghubung tersebut diwujudkan dengan salah satu cara membuka hubungan diplomatik dan memerlukan perwakilan diplomatik kepada negara-negara yang diajak untuk melakukan hubungan tersebut. Wakil-wakil diplomatik yang dikirim membawa misi-misi diplomatik harus memahami betul instrumen-instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan tugas-tugasnya. Salah satunya Konvensi Wina tahun 1961, karena jika melanggar hal-hal yang sifatnya merugikan negara tempat di mana ia ditugaskan, maka diplomat tersebut dapat saja dipersona non gratakan. Persona non grata adalah sebuah istilah dalam bahasa Latin yang dipakai dalam pelancaran politik dan diplomasi internasional. Makna harfiahnya adalah orang yang tidak diinginkan. Orang yang di persona non gratakan biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara. Apabila ia sudah berada di negara tersebut, maka ia harus diusir dan dideportasi. Jadi sebagai wakil negara dari negaranya, maka wajib pada urusan diplomat untuk selalu menjaga nama baiknya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan analisis video yang dikirimkan dalam link tersebut, di mana Sekjen PBB ditolak di dalam negara Israel atau dipersona non gratakan oleh negara Israel. Nah, di sini saya melihat atau memiliki pandangan terkait dengan Sekjen PBB tersebut yang dinon atau dipersona non gratakan. Di sini saya memandang bahwa persona non grata ini merupakan hak suatu negara untuk menyatakan atau memberikan persona non grata kepada diplomat-diplomat negara pengirim. Nah, jadi di sini Israel berhak untuk melakukan persona non grata kepada Sekjen PBB tersebut. Namun jika memang persona non grata tersebut belum bisa menjadi penghujung atau pengakhir dari sengketa tersebut, maka Sekjen PBB atau PBB sendiri bisa juga untuk mengajukan persona non grata terhadap Israel. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas video absensi pada tanggal 12 November hari ini. Saya Handika Pertama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.